Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sebuah latihan yang ada pada layar di depan. Adapun latihan kita pada kali ini, kita dituntut untuk lebih teliti dalam melihat dimensi yang ada pada gambar di sisi sebelah kanan. Baiklah, sebelum kita memulai gambar ini, kalau ada masukan atau pertanyaan, silakan diisi di kolom komentar yang ada di bawah. Baiklah, untuk terlebih dahulu kita buat, yaitu adalah circle yang kecil di dalam, kemudian kita buat circle di sisi bagian luar. Yang pertama kita buat itu adalah circle, kemudian kita buat dengan jarak, itu yang pertama adalah diameter, itu adalah D, kemudian kita isi adalah diameter 70. Kemudian ini kita ganti ke warna bilayer terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan circle di sisi bagian luar, di mana circle bagian luar ini adalah diameter 300. Ini kita ganti terlebih dahulu, mohon maaf, kita bilayer kan. Kemudian ini kita ganti juga bilayer. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan di sisi bagian bawah. Jadi dikarenakan ini terletak berpotongan di titik garis sumbu yang bertujuan agar kita memudahkan kita dalam proses pembuatan. Yang pertama yang kita lihat ini adalah di sisi bagian luar itu adalah 240 diameter. Kita buat circle-nya itu adalah dengan diameter 240. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle lagi. Ini kalau kawan-kawan lihat, kita perhatikan perbesar, ini adalah dengan diameter 181C, kemudian kita klik, kemudian kita D, kemudian 181. Kemudian di sisi bagian dalam ini dapat kawan-kawan lihat di sisi bagian sini. Oh, mohon maaf. Di sini dapat kawan-kawan lihat diameternya itu adalah diameter, sebentar, ini di sebagian di sini ini adalah bagian luar. Kalau bagian dalam sini ini adalah garis lurus, di mana garis lurus ini adalah panjang dari 105. Oke, kemudian kita buat ini garis bantu terlebih dahulu, baik itu di sumbu X maupun di sumbu Y. Ini sumbu X, ini adalah di sumbu Y. Oke, kemudian kita offset terlebih dahulu garis bantu, di mana garis bantu yang pertama itu adalah jaraknya 17. Kita isi 17, kemudian kita klik, kita arahkan ke bawah. Kemudian kita offset lagi dengan jarak 100,5. Kita klik garis, kemudian kita arahkan ke bawah. Kemudian garis bantu ini kita perpanjang ke sisi sebelah kiri. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan. Di sini adalah garis, di mana sudut ini itu adalah 172 derajat. Jadi kita gunakan kalkulator. Jadi kita buat garis di sini, dapat kawan-kawan lihat bahwasanya itu garis kemiringan ini itu bukan di titik center dari circle-nya ini sendiri, tetapi dengan jarak 17 dari titik center. Maka kita buat line, kemudian kita arahkan kursor ke bawah. Berapakah jaraknya? 72. Dikarenakan ini 72, maka kalau kawan-kawan lihat 72 dibagi 2 itu adalah 36. Maka setengah dari ini adalah 36. 36 ditambah, kalau 3/4 dari lingkaran ini 90, ini ke sini 180, ini ke bawah itu adalah 270. Maka kita tambah, ini adalah 270. Maka hasilnya 306. Maka kita buat add, kita buat 150 sudut 306. Maka garis yang terbentuk itu adalah dengan jarak 150 dengan sudut 306. Kemudian ini kita mirror garis ini, kita arahkan ke titik ini, kemudian kita arahkan ke bawah, kemudian kita ketik no. Sebelum kita melanjutkan, kita pastikan terlebih dahulu bahwasanya itu sudut ini adalah betul-betul adalah dengan sudut 72. Jadi kawan-kawan lihat sendiri, ini adalah 72. Kemudian kita hapus kembali, kemudian kita lanjutkan dengan trim. Kemudian ini kita trim juga.
Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian radius. Nah, di mana di sini kalau kawan-kawan lihat ini terjadi perpotongan gitu. Jadi ini adalah garisnya. Kemudian di sini ada perpotongan. Di sini ada perpotongan. Jadi ini perpotongan ini adalah radius 10. Jadi C TTR, kita klik garis pertama, kita klik garis kedua, kemudian kita isi 10. Kemudian begitu juga sebelum ini, daripada membingungkan, kita hapus terlebih dahulu, kita trim terlebih dahulu circle yang tidak kita inginkan gitu, agar memudahkan kita. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan C TTR, kita klik garis pertama, klik garis kedua, kemudian kita isi 10. Kemudian lanjut kita hapus garis yang tidak kita perlukan. Oke, kemudian untuk di sisi bagian atas begitu juga. Ini adalah radius 10. C TTR, kita klik garis pertama, kita klik garis kedua, kemudian kita isi 10. Kemudian begitu juga untuk di sisi sebelah kanan, C TTR, kita klik garis pertama, klik garis kedua, kemudian kita isi 10. Kemudian kita trim. Ini kita hapus garis yang tidak kita perlukan. Kemudian ini kita trim. Kita trim. Oke. Kemudian ini kalau kita perbesar, oke. Maka kemudian kita lanjutkan dengan mengoffset garis di garis lurus itu setengah dari 33. Kita offset terlebih dahulu. Itu adalah dengan 33 dibagi 2. Ini apakah kita geser ke kanan, kita geser ke kiri. Maka terjadilah perpotongan antara dua buah garis ini. Kemudian kita hapus terlebih dahulu. Kita hapus, kita buang garis yang tidak kita inginkan. Kemudian di sini dapat kawan-kawan lihat, di sini ada terjadi chamfer, di mana chamfer atau sudut ini itu adalah radius 5. Kemudian di sisi bagian dalam itu adalah radius sisi bagian dalam sini, kalau kita lihat itu adalah kemungkinan besar 5 juga. C TTR, kita klik di sisi bagian dalam luar sini terlebih dahulu, kemudian kita isi 5. Begitu juga dengan sisi sebelah bawah. C TTR, kita klik bagian ini, kita klik ini, kemudian kita isi 5, kemudian kita trim. Oke, kemudian ini kita blok. Ini bisa kita gunakan perintah mirror aja agar memudahkan kita dalam menduplikatkan ke sisi sebelah kiri. Kemudian kita hapus. Kemudian semua yang sifatnya garis bantu kita hapus terlebih dahulu. Mohon maaf, di sini ada kesalahan. Oke, di sini kita trim terlebih dahulu. Ini oke. Maka salah satu sisi bagian bawah itu telah selesai. Kemudian ini kita hapus terlebih dahulu yang sifatnya adalah garis bantu. Kemudian kita gunakan perintah array polar, kemudian kita blok semuanya ini, kemudian kita klik dari titik center, kemudian jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita isi 5. Oke. Maka gambar kita yang untuk sisi bagian luar itu telah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan sisi bagian nomor 2 dari sisi bagian luar. Dimana yang pertama kita buat, kita lihat itu adalah diameter dari sisi bagian luar ini adalah, ini kita cek terlebih dahulu. Ini yang pertama itu adalah dia radius 55 circle. Kemudian di sini radius 55. Itu bagian luar yang paling besar itu adalah radius 81. C di sini kita isi 81. Kemudian kita lanjutkan dengan, kalau kawan-kawan lihat di sini adalah mengikuti kontur garis yang sudut 77. Dikarenakan ini sudah kita hapus, kita bisa menggunakan perintah extend EX. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita arahkan kursornya ke titik garis ini, kemudian ke bawah. Begitu juga di sisi sebelah kanan. Maka di sini terjadi perpotongan. Maka kemudian kita lanjutkan dengan trim. Kita trim terlebih dahulu agar jangan terlalu banyak garis
sehingga membuat kita bingung. Oke, ini kita hapus, ini kita hapus, kita hapus. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan radius. Ini radius 10 semua. Kalau kita lihat di semua sisi itu adalah radius 10C. Kemudian TTR, kita klik ini, kita klik garis kedua, kemudian kita isi 10. Begitu juga dengan sisi bagian atas C, TTR. Kemudian kita klik garis pertama, kita klik garis kedua, kemudian kita isi 10. Kemudian kita trim. Ini kita hapus. Oke, kemudian ini kita gunakan perintah blok, kemudian bisa kita mirrorkan agar memudahkan dalam menduplikat. Kemudian kita tinggal trim. Ini adalah cara cepat atau salah satu trik agar menduplikatkan ke sisi bagian sebelah kanan. Kemudian kita lanjutkan dengan sisi bagian tonjolan yang arah ke dalam, di mana di sini kawan-kawan dapat lihat itu adalah radius 5. Radius 5, sebelum kita membuat ini radius 5, ini ada sebuah alat circle bantu itu dengan jarak itu adalah di sini dapat kawan-kawan lihat ini. Ini adalah 152. Kita buat circle, kemudian kita isi itu adalah 100 dengan diameter 152. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis bantu terlebih dahulu lurus ke bawah. Kemudian kita hapus garis yang tidak kita perlukan. Kemudian kita buat circle di titik ini dengan jarak 5. Kemudian kawan-kawan di sini sudah selesai, maka di sini kalau kita lihat dia cekung ke dalam, maka kita buat circle, kemudian TTR, kemudian kita klik garis pertama, kita klik circle, kemudian kita isi dengan jarak 5, radius 5, kemudian kita trim. Jadi kawan-kawan dapat melihatnya sendiri, ini adalah nih. Kemudian ini bisa kita mirrorkan secara langsung agar memudahkan kita. Kemudian kita trim. Oke. Kemudian ini garis bantu kita hapus. Maka kalau kawan-kawan lihat di sini sudah selesai. Kemudian kita duplikatkan terlebih dahulu garis ini sendiri. Itu kita gunakan perintah array polar. Kemudian kita klik center line-nya, kemudian ini kita isi jumlahnya adalah 5. Maka gambar kita yang kedua di sisi bagian 2 itu sudah selesai. Kita hapus lagi garis bantu. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat 3 buah circle dengan garis putus-putus di sisi bagian luar dengan cara circle. Kemudian kita isi jaraknya, yang pertama itu adalah 200, mulai 252, D 252, kemudian circle lagi dengan diameter 268, di ini ada 268, circle lagi dengan diameter 200, D 284. Kemudian 3 buah garis ini kita klik, kemudian kita klik properties, di sini kita ganti dengan berwarna merah. Kemudian by layer ini kita ganti dengan center. Kemudian kita escape, ini udah selesai. Kemudian kita lanjutkan, kalau kawan-kawan lihat kita lanjutkan 3 circle kecil yang ada di sisi bagian atas. Di sini kita buat terlebih dahulu garis bantu ke bagian atas. Kemudian kita buat line. Kalau kawan-kawan lihat di sini adalah 40, maka di sini line itu adalah 40. Kalau 40 ke sisi bagian bawah 270 dikurang 40 itu adalah 230. Maka kita buat misalkan 40 sudut 230. Maka terjadilah sebuah perpotongan. Perpotongan itulah yang kita buat di sini adalah circle dengan diameter 5. Circle, kemudian kita isi 5. Kemudian kita kopikan saja biar lebih cepat dalam menduplikatkannya. Kita klik. Maka gambar kita telah selesai di sisi bagian atas. Kemudian kita cek terlebih dahulu, di sini ada sebuah circle dengan diameter 6,5. Kita buat dulu di sini, dimana kalau garis-garis putus-putus ini kalau kawan-kawan lihat dapat itu adalah dengan diameter 90C. Kemudian di sini adalah diameter 90. Ini kita ganti terlebih dahulu dengan garis bantu seperti berwarna merah. Kemudian kita buat circle dengan diameter
itu adalah 6,5. Kemudian kita gunakan perintah array polar lagi. Kemudian kita klik select object, kemudian kita klik dari center line itu dengan jumlah 5. Oke, maka gambar kita kalau kawan-kawan lihat sudah hampir selesai. Kemudian kita lakukan pengecekan. Oh iya, gambar yang circle 3 ini kita arraykan polar lagi itu untuk 3 buah titik. Maka kita klik 3 garis circle ini sendiri. Kemudian kita ketik array polar. Kemudian kita klik select object. Setelah select object kita center point kan. Kemudian kita isi ini adalah 3. Maka gambar kita yang kita duplikatkan itu telah selesai. Maka kalau kita lihat ini sudah selesai, dan selesai. Maka gambar kita telah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan garis sumbu terlebih dahulu. Ini kita annotate-kan, kemudian di sini center mark, kemudian kita klik. Kemudian garis sumbu ini kita ganti dengan berwarna merah. Oke, maka gambar kita telah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi. Jadi dimensi di sini kawan-kawan perlu memperhatikan secara detail. Oke, ini jarak titik ini ke titik sebelah kanan sini itu adalah dikarenakan di sini ada 2 angka di belakang koma, sedangkan ini 20, maka bisa kita ganti menggunakan di sini, kemudian dimensi ini, kemudian dimension style, kemudian modif, kemudian kita klik di sini ada primary unit ini kita jadikan 1 angka di belakang 0, nggak ada belakang angka di belakang koma, maka dia akan berubah menjadi 20. Kemudian kita lanjutkan dengan memberi dimensi itu adalah diameter. Diameter di sini ini cukup banyak. Mulai dari yang kecil terlebih dahulu. Ini adalah diameter 5, kemudian kita isi mulai dari sisi bagian mana yang terlebih dahulu yang garis bantu ini adalah 252, kita tinggal klik. Dikarenakan dimensi yang kecil kita bisa menggantinya ke arah sini, kita klik di sini anotasinya, kemudian dimension style, kemudian dimodif, kemudian teksnya ini kita perbesar. Dikarenakan ini 5, 2,5 kita isi 5 mm. Kita lihat hasilnya. Oke, maka gambarnya dimensinya sudah nampak sama kita. Oke, ini kita ganti dulu tanda panahnya, kita ganti juga simbolnya ini kita perbesar. Row-nya ini itu menjadi 4. Ini menjadi 4 juga. Size break-nya nggak usah, line-nya udah oke. Kemudian ini nggak usah, kita okekan saja. Oke, kemudian kita lanjutkan memberi dimensi. Itu adalah diameter, yang bagian luar atas itu adalah 284. Kemudian kita isikan lagi itu adalah diameter nih. Diameter bagian sini itu adalah 240. Kemudian di bagian dalamnya itu adalah diameter 181. Kemudian diameter garis bantu ini adalah diameter 90, sedangkan yang kecil itu adalah diameter 70. Kemudian yang garis ini itu adalah diameter 7. Kemudian kita lanjutkan, di sisi bagian atas itu adalah 152, itu adalah garis bantu ini sendiri. Garis bantu ini itu adalah 152, kita buat terlebih dahulu. C di sini adalah 152 dari center line ini. Ini kita ganti MA, kita klik ini, kemudian kita klik circle ini. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian dimensi. Dimensi ini sendiri itu adalah 152. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian radius. Radius di sini hati-hati dalam memberi dimensi, ini adalah radius 10. Di sisi bagian dalam sini itu juga radius 10. Yang kecil itu adalah radius 5. Sedangkan di bagian luar ini itu adalah radius 5. Kemudian kita lanjutkan untuk bagian dalam, ini adalah radius, ini adalah radius 10. Di sisi bagian dalam sini itu adalah juga radius 10. Kemudian di bagian yang kecil ini itu adalah radius 5. Dan bagian luar sini, agar tidak berempet kita pindahkan ke bagian bawah ini, itu adalah radius 5.
Kemudian kita lanjutkan dengan memberi dimensi di sisi bagian luar, itu udah diameter 300. Ini kita geser terlebih dahulu, ini kita ganti terlebih dahulu dari radius menjadi diameter. Ini belum kita isi, ini adalah diameter 300. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan radius. Radius ini itu adalah radius sisi bagian ini itu adalah 81. Kemudian di bagian dalam ini itu adalah radius 55. Kemudian kita lanjutkan dengan ini 181 sudah. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian sudut. Nah, sudut di sini itu adalah mulai dari line sebelah kiri ke line sebelah kanan itu adalah 72 derajat. Kemudian ini ada 33. Kita isi di sini jaraknya itu adalah di sini mulai dari titik ini ke titik sebelah kanan ini itu adalah 33. Kemudian kita ganti dimensi kita dengan berwarna merah agar nampak perbedaan antara garis benda dengan garis dimensi. Kita ketik MA, kita klik ini. Kemudian kita blok semua. Mohon maaf, ini bagian luar belum. Ini MA, kita klik. Oke. Kemudian semua dimensi kita kasih berwarna merah. Oke, ini merah. Oke, maka kalau kawan-kawan lihat gambar kita setelah selesai. Oke, kalau kawan-kawan lihat sendiri gambar kita telah selesai. Mungkin sekian latihan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, membantu kawan-kawan untuk berlatih AutoCAD secara otodidak. Sekian, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.